Puji Tuhan, selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di Lapas Bulak Kapal. Kembali lagi bersama dengan Ishak Prison Ministry. Kita melayani pekerjaan Tuhan dan pengharapan kita semua, teman-teman yang ada di lapas, tetap sehat, tetap banyak berdoa, tetap memuji Tuhan, dan kita semua akan sama-sama melihat kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan ada setiap kesaksian-kesaksian hidup yang akan sama-sama kita bisa dengar lewat saudara-saudara semua, lewat pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi. Ya, saudara bisa catat itu semua ada di form pengisian permohonan doa. Saudara siapkan, jangan lupa saudara isi form itu. Ya, mulai dari semuanya dari atas ya, temanya apa, pembicara akan berbicara apa, lewat temanya juga hari dan tanggal, semuanya harus diisi komplit supaya kita sama-sama melihat saudara-saudara serius dalam hal ini. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita, saudara-saudara bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan ada karena kita juga di tempat ini ya. Kita sama-sama mengundang hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Puji Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat buat Ibu Lili. Shalom sahabatku semua yang ada di sana. Shalom. Kami yakin dan percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Kami juga di sini dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati seluruh hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala dan siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan bersatu hati bersama sahabat kami, di mana Tuhan kami akan menyambut Tuhan, firman Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kepada Engkau Bapa. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan pada saat ini hanya tertuju kepadamu saja Bapa. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan lebih dalam lagi masuk Tuhan di dalam pujian kami ya Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Segala roh-roh yang mengganggu Tuhan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, karena hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai kemurahan yang begitu besar. Kita angkat pujian oleh kemurahan Tuhan. Terjadi
Tuhan itu hebat bagi kita apabila kita berserah kepadanya. Amin. Tidak ada perkara yang tidak dibela oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Untuk itu kita angkat satu pujian. Segala perkara itu dibela oleh Tuhan Yesus. Segala perkaramu ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Mari kita angkat pujian dari atas sama-sama. Segala perkaramu ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin, saudara. Haleluya. Kalau Tuhan telah mengangkat kita, Haleluya. tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkan kita. Amin. Walau bumi berlalu, ada COVID segala macam, Haleluya. intimidasi terjadi, enggak masalah. Tuhan tetap bersama kita. Mari kita angkat pujian. Bila bumi akan berlalu, tepuk tangan, angkat tanganmu. Bila bumi Akan berlalu, bila bumi tak bercahaya lagi, bila bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semuanya
baik. Tetapi kalau kita punya iman, kita letakkan semua permasalahan hidup kita kepada Tuhan, pasti selesai semua. Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Baiklah, kita sebentar akan mendengar sabda Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Pusatkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Refnya saja, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Amin, sudah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, dan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun setiap kami yang mendengarkan. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang hadirat Tuhan turun bersama warga binaan di hari ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada, tidak ada lagi kuasa-kuasa yang ingin mencuri firman Tuhan di ruangan ini. Bahkan bagi warga binaan semua Tuhan, mereka menyiapkan hatinya, mereka haus, mereka lapar akan firman-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, dan kami percaya hamba-Mu diberkati Tuhan, dan urapi mulut lidah pikirannya, sehingga apa yang ada di pikiran-Mu Tuhan, Kau berikan melalui hamba-Mu untuk menyampaikan bagi semua kita yang mendengarkan. Kami siap Tuhan, hati kami telah siap mendengarkan firman. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami semua siap mendengarkan, sama-sama kita siap mendengarkan, katakan. Amin. Shalom. 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 Warga binaan Lapas Bulak Kapal ya. Selamat pagi. Kita
Kita percaya kita bertemu lagi hari ini itu bukan karena hebat kuat kami, itu karena semua karena anugerah Tuhan. Amen. Oleh karena itu, sahabat-sahabat kami, hari ini saya akan membahas tentang mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita sudah mengenal siapa yang Tuhan kita sembah. Kita merasa bahwa kita tahu siapa Dia. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita ini tidak benar-benar tahu siapa yang Tuhan kita sembah. Yuk, sebelum kita bahas, kita buka di 1 Korintus 15. Ya, firman Tuhannya kita buka 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya ulang lagi. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Oke. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita perlu sebagai anak Tuhan, kita terus harus giat. Kita nggak boleh goyah dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dan untuk membawa kita semakin giat dan tidak goyah, kita harus terus memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Daud, dia selalu memperkatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya kan? Perkatakan terus setiap saat kita bangun pagi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena kita terdiri dari manusia, roh, tubuh, dan jiwa. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, ya, dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun, terus memuji Tuhan. Karena saat Tuhan dipuji dan disembah, pasti Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. 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 Dalam Mazmur 104 ayat 1 dan ayat 33 serta 34 dikatakan demikian. Mazmur 104 ayat 1, ayat 33 dan 34 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Ya, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 104 dikatakan ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Bisa nggak kita bersukacita pada saat keadaan seperti ini? Di mana banyak penyakit dan pandemi berada, terus COVID-19, segala macam bentuk yang model baru dari India, dari mana aja. Lama-lama kalau kita pikirkan terus itu kan pusing rasanya ya. Pusing kayaknya, sepertinya aduh kayaknya bukan dunia ini semakin baik tapi semakin nggak baik. Kita mau keluar jadi tambah takut, kita mau kemana-mana jadi takut, ya kan? Sepertinya kayaknya kita nggak bisa kemana-mana. Tapi saudara, percayalah saat kita terus memberikan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dalam keadaan seperti ini terus melakukan pujian dan penyembahan pada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Amin. Amin. Ya. Tuhan nggak pernah bilang pada saat keadaan seperti ini, nah rasain dulu ya, kalau lagi zaman susah gimana, lu kalau nggak ada gue gimana. Tuhan nggak pernah seperti itu.
Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan ikut mengerti apa yang kita rasakan. Dan dia selalu menghibur di dalam keadaan seperti apapun. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang bermasalah dengan keuangan, banyak masalah dengan kehidupan. Tapi percaya, saat kita terus memuji dan menyembah Tuhan, karena kita kenal Allah yang kita sembah, kita mengenal siapa Dia, berikanlah pujian hormat kepada Dia setiap hari, apapun yang sedang kita alami. Saat kita fokus dengan Tuhan, fokus dalam keadaan apapun, percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Karena apa, saudara-saudara? Janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel pada zaman dahulu. Ingat kita dengan cerita Raja Hizkia. Raja Hizkia itu raja yang tidak ikut-ikutan dengan raja sebelumnya. Dia memberikan dirinya hanya untuk Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan dia menyuruh seluruh rakyatnya memberikan diri untuk Tuhan. Dan menghilangkan segala berhala-berhala dalam hidup mereka. Lihat bagaimana Tuhan membela Raja Hizkia. Begitu luar biasa. Saat raja dari Sanherib menyerang dia, Tuhan membela. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan membela. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Yohanes 14 ya, ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan yang sudah coba berdiri. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, lihat contohnya Filipus. Filipus itu ikut melayani Tuhan sudah lama. Tapi dia masih tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tadi dia mengenal nggak Tuhan yang dia sembah? Dia nggak mengenal. Padahal udah tidur bareng, jalan bareng, makan bareng. Ingat, kadang-kadang kita merasa sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi sampai kita masih ada perasaan bahwa benar nggak sih Tuhan itu ada? Saat kita menghadapi badai, ada nggak Tuhan di tempat ini? Tadi kita belum mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah. Jangan jadi seperti Filipus yang udah bersama-sama, melayani bersama, pergi bersama-sama, tapi dia masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan peduli saat kita masih bernafas pun kita mengucap syukur. Sekarang banyak sekali orang yang susah bernafas. Banyak sekali.
Bahkan karena ketakutannya tuh di Wisma Atlet sampai begitu banyak, nggak cukup tempat, ya kan? Saking takutnya bagaimana kita nggak bisa bernapas. Tapi sekarang mulailah belajar untuk menikmati hari-hari. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimana Tuhan sudah membuka mata kita. Sampai kita masih sehat sampai hari ini. Itu bukan karena hebat kuat kita. Tapi karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita sudah tahu benar Tuhan kita. Ayo sekarang rendahkan hati kita. Jika masih banyak kita memakai kekuatan pikiran kita sendiri, segera bertobat. Karena ada satu roh yang selalu mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita, bahkan menasehati kita, menegur kita, yaitu Roh Kudus. Coba dengar akan suara Roh Kudus, di mana kita melakukan segala sesuatu setiap hari tidak dengan kekuatan kita. Tadi sudah saya beri contoh tentang Raja Hizkia, ya kan? Di dalam Raja Hizkia dikatakan pada waktu itu Hizkia sedang sakit, ya, dan dia hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Dia adalah nabi yang sangat dihormati, dan setiap dia berkata-kata itu jadi, saat dia bernubuat itu jadi. Di sini dikatakan bahwa sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba bayangkan kalau di antara kita mendapatkan pesan seperti itu, hati kita rasanya bagaimana? Pasti kita akan mengalami kita terkejut. Oh Tuhan, bagaimana dengan hidupku? Oh Tuhan, gimana kalau aku mati? Lalu bagaimana Tuhan ke depanku? Lalu bagaimana dengan anak istriku? Lalu bagaimana dengan keluargaku? Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Pasti kita akan berkata begitu kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Tapi karena Hizkia tahu banget siapa Tuhan yang dia sembah, saat Yesaya baru keluar dari tempat tidurnya, dia memalingkan mukanya ke tembok, dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin memberikan hidupku untuk Tuhan. Tidak lama Hizkia baru keluar dari pelataran Tuhan, Tuhan sudah menyampaikan pesannya kepada Yesaya. Dikatakan bahwa Hizkia akan diberikan umur panjang lebih 15 tahun dan dia sembuh. Bagaimana Hizkia tahu bahwa Tuhan berperkara atas hidupnya? Bagaimana Hizkia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya? Karena dia mengenal baik siapa yang Tuhan dia sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita harus tahu satu hal. Kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik, setiap hari kita memuji dan menyembah dengan Tuhan, setiap hari Roh Kudus akan berbicara dengan kita. Dan kita nggak usah panik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Saat saudara-saudara semua yang saat ini sedang berada di lapas bola kapal, jangan takut. Saat kalian tetap memberikan diri untuk Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kalian memiliki banyak kesempatan, banyak waktu. Di dalam sekolah kehidupan ini, carilah Tuhan lebih dahulu dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Itu janji Tuhan. Amin. Amin. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut,
dengan mengapa Tuhan kami maulah kita untuk merenungkan setiap hari hidup kita. Bentuklah aku Tuhan, ubahlah aku Tuhan, jadikanlah karaktermu jadi karakter yang seperti Tuhan mau. Saat kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, percaya hari demi hari hidup kita akan bertumbuh. Hidup kita akan berbuah, dan percaya satu hal, pasti Tuhan akan menyelesaikan dan mengangkat setiap masalah-masalah kita. Amin. Coba di antara kita di sini, kita teman-teman, siapa yang sampai sekarang punya masalah? Kita angkat tangan. Semua punya masalah. Semua punya beban masalahnya masing-masing. Dan saat ini, saat kita memuji menyembah Tuhan, belum tentu masalah kita selesai. Tapi lakukanlah itu setiap saat. Lakukanlah itu setiap saat. Dan tidak pernah putus-putusnya. Percaya. Masalah itu akan membuat kita dewasa. Masalah itu akan membuat kita tahu, sadar atau tidak sadar, kita akan melihat, wow, Tuhan sudah selesaikan. Selama kita hidup, nikmati proses Tuhan, melekat pada Tuhan, kenalilah siapa Tuhanmu yang disembah. Maka Dia akan menolong engkau, akan melindungi engkau, akan membebaskan engkau dari mara bahaya, dan menjauhkan engkau dari segala yang jahat. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara pada setiap kami, khususnya pada saudara-saudara kami yang ada di lapas gula kapal. Bapa, Kau mengasihi sahabat-sahabat kami, Engkau mengasihi mereka Bapa. Bukan karena Engkau membenci teman-teman kami ini, tapi Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Karena Tuhan, Kau tidak ingin teman-teman kami jauh daripada-Mu. Biarlah teman-teman kami yang ada di lapas gula kapal, mereka lebih lagi semakin intim dengan Engkau Tuhan. Mereka lebih lagi mengasihi Engkau. Apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka bertekun dalam Engkau. Karena apa yang menjadi ketekunan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan upahnya itu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kuatkan dan teguhkanlah teman-teman kami yang ada di lapas bulan kapal. Berikan mereka harapan bersama Engkau. Tidak pernah sia-sia mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami, baik rumah tangga mereka, baik keluarga mereka, baik anak-anak mereka, baik orang tua mereka. Semua kesusahan mereka, Tuhan, tolong, kami percaya tidak pernah sia-sia. Setiap hari jikalau Engkau memuji menyembah Tuhan, setiap hari apapun yang kamu alami, setiap hari berikan pujian dan penyembahan kepada-Nya. Tuhan akan melepaskan engkau dari yang pada yang jahat, dari segala yang bukan daripada Tuhan, dari segala roh-roh yang ingin membawa kalian, menyeret kalian untuk masuk dalam lubang kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya teman-teman kami jadi kuat dan teguh dalam Tuhan, yang membungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Segala roh kecelakaan maut, kuasa-kuasa sakit penyakit, virus bakteri tidak berkuasa atas mereka. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan berkuasa atas mereka. Saat teman-teman kami tidak kompromi dengan dosa, kami percaya Tuhan akan melepaskan mereka, akan membawa mereka menjadi naik-naik, bukan turun-turun. Terima kasih Bapak, kami serahkan teman-teman kami yang ada di lapas buah kapal, juga para pembimbing yang ada di sana. Tuhan, Engkau memimpin mereka selalu dalam roh dari kebenaran. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kepadanya, boleh berkata, amin. Pertama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang meneguhkan kita, menolong, memimpin, menghibur kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia dan nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, selesaikan pembinaan kami. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai ketemu bulan depan. Puji Tuhan.